There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau balik lagi ke aktivitas seperti biasa, aktivitas di dapur. Nah, kali ini tuh aku mau masak lagi ya teman-teman. Nah, jadi di sini tuh aku masak tempe. Nanti tempenya mau aku sambal sama ikan teri. Terus di sini juga aku ada beli pete. Terus ada juga beli ikan asin ya. Ini tuh ikan asin tawar gitu loh. Aku tuh suka banget sama ikan asin ini. Hari ini tuh kayak nggak selera banget mau makan. Jadi aku masak ikan asin campur pete. Untuk cabenya nanti aku mau pakai cabai kecil ini tuh cabai bencong ya. Kalau aku bilangnya cabai bencong. Dan untuk ikan asin dan petenya itu nanti untuk aku khusus gitu ya. Soalnya anak-anak itu nggak bakalan tahan makan cabai sambalnya itu kalau pakai cabai kecil semua. Jadi aku masakin untuk anak-anak tempe dan udang halus karena mereka tuh suka banget sambal tempe dicampur sama teri. Bukan teri tapi udang halus ya. Cuman tadi agak keselnya udang halusnya tuh nggak terlalu bagus gitu ya, nggak yang kasar gitu, tapi ya udahlah nggak apa-apa, namanya juga adanya itu, jadi ya udah aku pakai aja yang itu. Nah di sini aku mau olah dulu tempenya, aku mau potong-potong dulu. Ini tuh tempe adalah menu paling favorit tau nggak sih, ini tuh paling disukai sama anak-anak, paling nggak pernah terskip lah setiap hari. Kalau mau dikasih makan tempe tiap hari juga mereka bakalan nambah-nambah terus gitu ya. Cuman kadang-kadang aku selingin gitu sama ayam, sama ikan gitu ya. Untuk belakangan hari ini tuh aku jarang banget beli ikan teman-teman. Soalnya memang ikan itu lagi jarang banget ada gitu ya. Ada ikan tapi ikan-ikan langka gitu loh, kayak ikan-ikan yang jarang aku masak gitu. Aku kalau ikannya tuh jarang dimasak, aku tuh agak sedikit takut mau masaknya gitu ya. Kalau kayak ikan-ikan yang sering aku masak tuh kayak ikan gembung, ikan tongkol, ikan denci itu harganya lagi naik daun banget, lagi mahal banget. Aku gak tahu sih harga-harga itu bakalan cepet stabil atau enggak. Soalnya karena memang kan bentar lagi juga bakalan nyambut bulan puasa ya. Gak terasa hitung bulan aja sih, 2 bulan lagi aja kali ya kita udah bakalan bulan puasa. Terus kita lebaran, setelah itu hari raya haji lagi. Nah dari hari raya haji baru agak lama kayaknya ya, mau Natal atau tahun baru lagi itu kan agak lama gitu ya. Kayak gitulah teman-teman, namanya juga hidup, ada pasang surutnya gitu ya. Ada masanya semua bahan naik, itu ada pada masanya semua bahan itu netral gitu. Kalau aku lebih suka tuh kayak netral aja gitu, biar kita juga nggak terlalu ini sih, terlalu kalang kabut gitu ya, apalagi yang ekonominya tuh standar seperti aku. Contohnya aku ekonominya standar, nggak berlebih dan nggak kurang juga. Nah di sini gimana nih info-info di media sosial tuh banyak banget yang infoin katanya tuh lagi ada diskon PLN. Kalian udah isi token belum di tahun ini? Kalau aku tuh belum ada isi token di tahun ini, jadi aku tuh belum tahu itu benar atau enggaknya. Cuman ada beberapa teman itu yang bilang katanya itu benar, kalau kita beli 100.000 nanti kita diskon 50% atau KW apanya itu dayanya itu ditambahin gitu, katanya sih gitu. Cuman aku belum ada isi, soalnya token aku tuh masih banyak. Aku kan isinya sebulan sekali. Jadi kemarin aku ngisinya di tanggal 25. Jadi 25 Desember itu nanti bakalan habisnya di tanggal 25 Desember lagi gitu. Paling aku nanti isi di tanggal 25 Desember. Dengar ceritanya sih katanya itu sampai 2 bulan ya. Ya semoga aja kedapatan lah ya diskon diskon listrik gitu ya. Cuman kalau nggak dapet juga nggak apa-apa. Soalnya kemarin itu sempet Menteri
Menteri Keuangan itu bilang katanya karena diskon listrik 50%, Indonesia tuh ngalamin kerugian sampai triliunan katanya. Itu tuh kayak sedih banget gak sih? Sebenarnya kalau aku pribadi sih, kalau bisa nggak usah terlalu dikasih diskon seperti itu, cukup harganya kayak diturunin gitu. Misalnya beli 50.000, kita bayarnya 50.000 juga gitu. Nah biasanya kita kan kalau beli 50.000 bayarnya 50.000, harganya aja diturunin. Udah gitu jangan di listrik aja gitu ya, kayak distandarin aja gitu untuk biaya-biaya kebutuhan seperti listrik, air gitu kan, distandarin, nggak usah terlalu diturunin gitu. Malah oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab seperti orang-orang yang uangnya banyak malah nyetok di situ gitu, dan kasihannya sama mereka yang kayak uangnya tuh terbatas gitu. Walaupun ada diskon, mereka tetap bisa isinya tuh seperti biasanya aja, kayak bulanannya misalnya 300, ya udah bisanya isinya 300 kayak aku gitu kan. Aku satu bulannya listrik itu 300.000 teman-teman. Jadi ya aku nggak mentang-mentang karena ada diskon aku langsung stok lagi, enggak, karena memang uang untuk beli listrik itu adanya di tanggal 25 lagi gitu. Makanya aku ya harus sabar nunggu sampai tanggal 25, enggak aku paksain gitu. Nah kadang-kadang itu yang terjadi pada orang-orang yang seperti kita yang standar gitu ya. Ada halnya tuh kayak orang yang uangnya berlebih, jadi mereka tuh bisa stok dan bisa nabung banyak-banyak gitu. Itu bakalan bikin kerugian makin tinggi gitu ya untuk negara sendiri. It's been way too long. Udahlah, kenapa jadi cerita listrik? Yuk kita kita balik lagi aja ke video. Jadi kali ini aku mau masak-masak lagi. Video bersih-bersihnya nggak tahu kapan bisa terorganisir. Soalnya beberapa hari ini tuh Medan panas banget. Ini aku mohon maaf banget ya kalau aku pakai lengan pendek. Soalnya tadi nggak ada niatan mau bikin video, tapi kok sayang gitu ya. Aku tuh sayang banget gitu. Udah gitu kalau aku double-in pakai baju tuh panas banget. Mau pakai jilbab juga panas banget. Gerah. Jadi aku tuh kayak kerja tuh sambil emosi, jadi makin capek gitu. Kalian tahu nggak sih kalau kita tuh kerja sambil emosi sambil dongkol itu capeknya double nggak sih? Makanya ya udah di sini aku enjoyin aja. Aku pakai ini aja sih, nggak terlalu lihatin wajah ya teman-teman, paling hanya lengan aja. Nah di sini aku udah buat sambelnya. Ini sambel pedas banget sih karena aku full pakai cabai kecil sama tomatnya dikit aja, pakai bawang yang banyak. Dan ini tuh nanti nggak aku blender atau dichopper, ini mau aku ulek aja. Sebenarnya nanti bakalan diceramain sama suami, katanya kenapa sih selalu makan yang pedas-pedas gitu, nggak sayang banget sama ginjalnya apa gitu. Suami aku tuh selalu protes banget kalau aku tuh suka makan yang pedas, karena beberapa hari ini tuh aku memang nggak nafsu makan, nggak selera banget makan, jadi aku mau makan yang pedas-pedas gitu ya. Ya walaupun aku makan yang pedas-pedas, aku tetap jaga kok, aku tetap nggak berlebihan gitu ya, makanya tuh sekadar aja gitu kan. Yang nggak bagus itu berlebihan ya. Kalau kita tuh makannya banyak-banyak atau kita tuh nggak sesuai dengan porsi gitu, kita makannya berlebih-lebihan, itu yang nggak bagus. Itu sih yang Ustadz Somad bilang gitu. Ustadz Somad bilang kayak gitu, katanya nggak apa-apa walaupun kita tuh nggak boleh makan durian, nggak apa-apa kalau makannya itu cuma 1 batu atau 2 batu gitu, jangan dimakan sampai 3 butir durian, itu yang buat penyakit. Atau nggak boleh minum gula, nggak apa-apa kita minum gula, tapi minumnya itu biasanya kita bikin teh itu 2 sendok, ya cukup 1 sendok aja gitu. Jadi bukan berarti langsung nggak boleh, langsung nggak dikonsumsi gitu ya. Cuman kadang penilaian atau pemahaman orang berbeda-beda. Ada yang mungkin dia tuh makan ini langsung kumat gitu sakitnya, ada yang kayak gitu. Ya itu kembali lagi sih ke kita masing-masing. Kalau aku pribadi udah ngalamin gitu, kalau aku pikirin apa yang aku pikirin itu bakalan terjadi gitu. Misalnya aku mau makan mau makan yang asam-asam,
aku mikirin ini emah aku bakalan kumat gitu. Nggak tahu kenapa setelah selesai makan itu beneran gitu, rasa sakit emah itu ada gitu. Tapi kalau aku mikirnya alah makan dikit doang nggak apa-apa gitu, ya udah nggak terasa apa-apa gitu. Ternyata penyakit itu datangnya dari pikiran kita sendiri gitu, kita sendiri yang menciptakan penyakit itu, dan otak kita sendiri yang mengontrolnya gitu. Jadi cobalah teman-teman, pemikiran itu diganti ke Pibers yang pemikirannya tuh positif semua gitu. Jadi kita tuh jangan, pemikirannya jangan terlalu sepele juga, mentang-mentang gue nggak mikirin ini, nggak mikirin itu. Terakhir kita lakuin tanpa berpikir lagi ya. Berpikirnya itu kayak yang stabil lah gitu ya, jangan berlebih-lebihan dan jangan dikurang-kurangi gitu. We talk on the phone. Balik ke video lagi. Jadi kali ini tuh aku mau ulek untuk cabenya, karena kalau bikin cabai kecil atau cabai hijau itu enaknya diulek, walaupun cabai merah tuh sebenarnya juga enakan diulek gitu ya. Nggak tahu kenapa kalau bikin sambal diulek tuh rasanya beda aja gitu. Kenapa ya teman-teman? Kalian bisa ini nggak sih, bisa komen kenapa kalau seandainya kita tuh bikin cabai atau masak cabai kita tuh nggak blender atau chopper tapi diulek. BTW aku mau curhat teman-teman. Ini tuh aku tadi baru jemurin pakaian ya. Jadi ini tuh sekitar jam 10 pagi dan ternyata ada tetangga tuh yang bakar sampah. Ya Allah, itu sampahnya tuh nggak hidup gitu apinya. Dia tuh sengaja kayak bakar yang basah gitu. Jadi asapnya tuh banyak banget sampai aku di dalam rumah aja tuh pengap. Menurut kalian itu gimana ya teman-teman solusinya gitu? Apa aku tegur atau aku gimana gitu? Soalnya menurut aku manusia yang baik itu manusia yang bisa menghargai gitu. Seharusnya kan dia ngerti gitu ya. Kalau aku tuh lagi jemurin pakaian, lagi banyak banget cucian di hari Minggu. Di hari Minggu ini tuh banyak banget cucian. Dan dia juga seharusnya lihat dong yang aku cuci itu apa. Yang aku cuci itu baju sekolah, kelengkapan sekolah anak aku, ada sepatu gitu, baju-baju putih gitu kan. Seharusnya dia kan ngerti ya teman-teman, gak harus kita tegur gitu ya. Karena kan awal dari negur ini bisa jadi kesalahpahaman gitu, jadi bisa jadi kata-kata kurang, orangnya kita nggak tahu sifatnya gimana, takutnya gampang tersinggung gitu kan. Nah aku tuh bingung banget tuh gimana ngadepin orang kayak gitu. Terakhir daripada aku kayak nyinggung dia gitu, tapi ya gimana, aku mikirin perasaan dia, tapi dia tuh sama sekali nggak mikirin perasaan kita gitu loh. Tapi aku bingung gitu mau gimana. Jadinya tuh ya udah aku bilang aja sama adik aku, angkat aja deh bajunya semua, nggak apa-apa, belum kering juga diangkat aja. Nanti tunggu asapnya hilang baru deh kita jemur lagi. Ya gitulah teman-teman. Gak tau kenapa kita tuh kayak berat banget pengen nyakitin hati orang atau bikin hati orang tersinggung tuh kayak berat banget gitu. Tapi orang gampang banget gitu bikin kita tersinggung, bikin kita tuh susah tuh gampang banget gitu. Gak tahu deh kenapa. Aku juga gak ngerti gitu ya kenapa begitu. Aku tuh kayak mau ngomong atau mau ngelakuin sesuatu tuh mikir dia sakit hati gak ya, dia tersinggung gak ya gitu. Tapi kenapa orang kayak aduh gampang banget gitu bikin aku tuh, aduh kadang-kadang tuh mood aku jadi berubah gitu ya. Ini sebenarnya mood aku udah berubah banget, aku tuh nggak mau lanjutin video ini. Tapi karena udah nanggung juga, sayang juga ya, ya udahlah di sini aku sabar-sabarin, aku banyak-banyak istighfar aja, aku banyak-banyak dikasih kesabaran aja, berdoa minta kasih kesabaran aja sama Allah. Ya mungkin dengan begini tuh ya udahlah gitu ya, lebih memperkuat kita aja biar menjadi orang yang lebih sabar. Amin. Love to hear your voice, not sleeping well. Udah teman-teman, di sini aku mau masak lagi. Masak lagi, memang lagi masak ya. Ini full masak-masak teman-teman. Aku nggak ada beberes, nyuci piring atau yang lain. Ini full masak-masak. Nggak tahu nanti sore aku mood lagi bikin video atau enggak ya. Semoga aja mood ya. Nah di sini masakan aku sudah jadi. Ini tuh sambal tempe campur ikan campur udang halus. Ini tuh rasanya maknyos banget, enak banget ya teman-teman. Nah di sini aku jadiin 2 tempat karena ini mau untuk makan makan siang sama makan malam. Jadi untuk makan malamnya tuh dipisahin gitu biar nggak dicomel-comel gitu, karena kalau sayur udah dicomel-comel gampang basi ya teman-teman. Jadi dijadiin 2 biar yang satu untuk
makan siang dan yang satunya lagi untuk makan malam. And that ain't changing. Nah, lanjut di sini aku mau bikin sambal aku. Ini aku ada beli ikan teri. Ini tuh 1 onsnya itu, ini bukan ikan teri ya. Ini tuh ikan asin, teman-teman. Ikan asin rebus. Ini tuh rasanya nggak terlalu asin ya. Ini tadi udah aku cuci. Terus ini aku goreng. Aku gorengnya tuh nggak sampai kering banget. Aku gorengnya tuh selayang aja gitu loh. Selayang pandang. Pokoknya digoreng aja sampai dia tuh bener-bener enak. Terus di sini aku langsung masukin si sambal. Nah, ini sambal yang udah aku ulek tadi ya. Ini tuh panas banget minyaknya, jadi banyak asapnya ya. Ini tuh maknyos banget, bakalan nambah-nambah. Cuman ini asli pedes banget teman-teman. Soalnya ini memang full cabai kecil. Aku nggak pakein cabai merah atau cabai hijau. Ini full cabai kecil semua. Di sini aku tambahin bumbunya seseningnya itu pakai kaldu ayam, terus aku kasih garam sedikit aja, nggak banyak-banyak soalnya ikan asinnya itu sudah asin. Terus di sini aku kasih gula yang banyak biar rasanya tuh nggak pedes-pedes banget gitu ya. Gulanya aku kasih banyak kan gitu biar dia manis gitu. Oke deh teman-teman, di sini menu masakan aku udah hampir selesai. Ini tinggal ditambahin petenya. Duh, ini tuh enak banget, super pol bikin lagi. It's been way too long. Kemarin aku lihat postingan temen aku masak ini, makanya tuh pengen banget juga ikutan, jadinya pengen masak ini ya. Alhamdulillah ini tuh terorganisir, langsung aku kerjain karena memang beberapa hari itu nggak selera makan, makanya aku langsung garcep masak ini. See you soon. If I can lay down. Alhamdulillah teman-teman, pekerjaan aku sudah selesai, udah siap ya. Ini masakan aku yang kedua juga sudah selesai. Ini tuh mantul, kalian ngiler nggak sih? Kalau ngiler buruan dong masak juga. Alhamdulillah pekerjaan aku udah selesai, masakan aku udah selesai. Terima kasih banyak aku ucapkan kepada teman-teman yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Semoga video aku bermanfaat dan semoga kalian bisa terhibur dari setiap video yang aku share ya. Di sini aku ngucapin maaf kalau seandainya dalam pembuatan video atau kata-kata aku ada yang kurang mengenakan. Mohon maaf ya teman-teman, karena aku hanya manusia biasa yang gak luput dari dosa. I would. Untuk teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe, terima kasih banyak. Semoga kalian betah ya di channel aku. Sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya yang insya Allah akan tayang setiap hari di pukul 6 sore. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know. What